Ya pemirsa, kita akan bergabung ke konferensi pers untuk mengetahui terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan ultra akomodatif dari kebijakan fiskal dan moneter telah dan akan terus ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan juga menurun. Risiko resesi ekonomi dunia terutama terjadi pada triwulan 2 dan triwulan 3 2020 sesuai dengan pola pandemi COVID-19 dan diperkirakan akan kembali membaik mulai triwulan 4 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat tinggi, didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara selain karena faktor statistik base effect. Sementara itu, kepanikan pasar keuangan dunia yang sempat meningkat tinggi pada Maret 2020 mulai berkurang pada April 2020 didukung sentimen positif para pelaku pasar atas berbagai respon kebijakan yang ditempuh di banyak negara. Risiko pasar keuangan dunia yang berkurang tersebut antara lain tercermin pada penurunan volatility index atau VIX dari 85,4 pada 18 Maret 2020, 85,4 pada 18 Maret 2020 menjadi 41,2 pada 14 April 2020. Itu mengenai ekonomi global. Di dalam negeri, penurunan pertumbuhan ekonomi global tersebut serta langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam negeri juga berdampak pada terganggunya berbagai aktivitas masyarakat, ekonomi maupun juga produksi, dan karenanya berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Ekspor pada tahun 2020 diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya mata rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global. Sementara itu, pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat serta penurunan produksi sehingga menurunkan prospek permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat diperkirakan terutama terjadi pada triwulan 2 dan triwulan 3 2020 sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global serta langkah-langkah dari dampak ekonomi dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk di dalam negeri. Kami perkirakan bahwa perekonomian nasional akan kembali membaik pada triwulan 4 2020 dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3% dan kemudian akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Selain dipengaruhi oleh prospek perbaikan ekonomi global, peningkatan pertumbuhan mulai triwulan 4 2020 dan pada tahun 2021 tersebut juga didorong berbagai kebijakan yang ditempuh baik oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait yang terkoordinasi dengan sangat erat. Di sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan rendah. Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan rendah. Meskipun di ekspor akan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan permintaan dan harga komoditas dunia, neraca perdagangan diperkirakan akan membaik, dipengaruhi oleh penurunan impor yang lebih tinggi akibat menurunnya permintaan domestik serta berkurangnya kebutuhan input produksi untuk kegiatan ekspor. Defisit neraca jasa juga diperkirakan akan lebih rendah, didorong oleh penurunan devisa
untuk biaya transportasi impor maupun juga penurunan devisa pariwisata yang tidak setinggi perkiraan sebelumnya. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan berkurangnya penurunan kepemilikan asing pada instrumen keuangan domestik. Secara keseluruhan, kami perkirakan defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 2020 akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Kami ulangi, secara keseluruhan, defisit transaksi berjalan di triwulan 1 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Sementara itu, aliran modal asing diperkirakan akan berangsur-angsur kembali masuk ke Indonesia sejalan dengan meredahnya kepanikan pasar keuangan global dan membaiknya ekonomi domestik. Secara keseluruhan, prospek neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2020 juga tetap baik dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebagaimana telah kami umumkan sebesar 121 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dan kami perkirakan bahwa posisi cadangan devisa akan meningkat pada akhir April 2020 ini. Bank Indonesia berpandangan bahwa posisi cadangan devisa tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kembali menguat mulai minggu kedua April 2020 seiring meredahnya kepanikan pasar keuangan global dan confident pasar terhadap langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia maupun oleh pemerintah. Pada 13 April 2020, nilai tukar rupiah menguat 4,35% secara poin to poin dibandingkan dengan level pada akhir Maret 2020. Sementara itu, rupiah juga masih kalau dihitung secara year on year untuk year to date, kalau dihitung dari posisi akhir 2019, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi 11,18%. Penguatan nilai tukar rupiah pada bulan April 2020 didorong oleh kembali meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik pasca ditempuhnya berbagai kebijakan di banyak negara serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh di Indonesia dalam memitigasi dampak penyebaran COVID-19 baik dari sisi kemanusiaan, dari sisi ekonomi maupun dari sisi sektor keuangan. Perkembangan rupiah yang kembali menguat juga didukung oleh berlanjutnya pasokan atau suplai valuta asing dari pelaku domestik sehingga dapat terus menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Dan karena itu kami Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada para eksportir maupun para pelaku pasar domestik yang ikut di dalam melakukan suplai di pasar falas. Bank Indonesia memandang bahwa level nilai tukar rupiah dewasa ini memadai untuk mendukung penyelesaian perekonomian yang secara fundamental tercatat under value. Kami perkirakan bahwa nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus meningkatkan intensitas intervensi di pasar spot
domestic non-delivery forward maupun pembelian SPN dari pasar sekunder, terutama pada saat pasar mendapatkan tekanan. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar falas. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2020 tercatat rendah, yaitu 0,10% mantuman, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,28% mantuman. Secara tahunan, inflasi pada bulan Maret adalah 2,90%. Inflasi yang rendah dipengaruhi oleh melemahnya permintaan serta tercukupnya pasokan barang, termasuk pangan, dan tetap lancarnya rantai distribusi. Berdasarkan komponennya, inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali serta perkembangan harga kelompok volatile food dan administered prices yang juga mencatat deflasi. Inflasi inti di luar harga emas yang terkendali dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap terjaga serta pengaruh pelemahan nilai tukar terhadap inflasi yang rendah. Kenaikan harga emas terutama dipengaruhi kenaikan harga emas global sejalan dengan peningkatan permintaan sebagai aset yang dianggap aman di periode ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, deflasi kelompok volatile food terutama dipengaruhi oleh koreksi harga pada beberapa komoditas seperti aneka cabai, ikan segar, bawang putih, dan minyak goreng. Sementara itu, deflasi kelompok administered prices terutama didorong oleh berlanjutnya koreksi tarif angkutan udara. Dengan perkembangan tersebut secara tahunan, inflasi IHK pada bulan Maret 2020 tercatat rendah dan tetap terkendali sebesar seperti tadi disampaikan 2,96% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil dan rendah dalam kisarannya sasaran sebesar 3% plus minus 1% pada tahun 2020 dan 2021. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter juga berjalan baik didukung oleh kecukupan likuiditas perbankan yang memadai. Di pasar uang, transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan cukup baik tercermin pada penurunan suku bunga pasar uang antar bank overnight sebesar 150 basis point menjadi 4,34% dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 166 basis point menjadi 4,58% sejak akhir Juni 2019. Transmisi penurunan suku bunga perbankan juga berlanjut pada bulan Februari 2020 baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit. Dengan perkembangan ini, maka rata tertimbang suku bunga deposito sejak akhir Juni 2019 sampai Februari 2020 turun 67 basis point menjadi 6,16%, sementara suku bunga kredit modal kerja turun 35 basis point menjadi 10,07%. Transmisi jalur suku bunga yang baik tersebut juga didukung oleh respon Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Sejauh ini pada tahun 2020 Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas atau yang sering kita sebut quantitative easing ke pasar uang dan perbankan hampir 300 triliun rupiah. Injeksi likuiditas atau quantitative easing tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti pembelian SDN dari pasar sekunder sebesar 166 triliun, penyediaan likuiditas perbankan lebih dari 56 triliun melalui mekanisme term repo dengan underlying SBN yang dimiliki perbankan,
Tiga, penurunan kembali giro wajib minimum atau GWM rupiah sebesar 50 basis point yang berlaku efektif 1 April 2020 yang menambah likuiditas sebesar 22 triliun setelah sebelumnya telah dilakukan penurunan GWM pada tahun 2019 dan awal tahun 2020 yang menambah likuiditas sekitar 53 triliun dan penurunan giro wajib minimum valuta asing sebesar 4% untuk menambah likuiditas falas perbankan sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Respon kebijakan ini kemudian dapat menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan agar lebih dari cukup dan memadai, tercermin dari rata harian volume transaksi pasar uang antar bank pada bulan Maret 2020 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 12,8 triliun rupiah, serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK perbankan yang tetap besar, yaitu 22,81% pada Februari 2020. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang maupun perbankan dan meningkatkan efisiensi di pasar uang sehingga dapat memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Bank Indonesia meyakini peningkatan stimulus fiskal pemerintah yang telah dan akan terus ditempuh serta langkah-langkah restrukturisasi kredit perbankan yang ditempuh oleh otoritas jasa keuangan akan meningkatkan efektivitas kuantitatif easing yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar bisa mengalir ke sektor real dan juga mendukung prospek pemulihan ekonomi ke depan. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun potensi risiko dari makin meluasnya dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diantisipasi. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio perbankan pada bulan Februari 2020 yang tinggi, yaitu 22,27%, dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang tetap rendah, yakni 2,79% secara gross dan 1,04% secara neto. Melemahnya perekonomian ekonomi domestik dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 tentu saja akan menyebabkan lemahnya permintaan kredit dan meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Disinilah koordinasi yang erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan OJK itu akan mengantisipasi dan memitigasi langkah-langkah ini. Sebagaimana tadi kami sampaikan, kebijakan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong pendapatan masyarakat melalui berbagai program jaring pengaman sosial. Demikian juga program-program pemulihan ekonomi dan tentu saja akan mendorong permintaan terhadap kredit. Sementara itu, otoritas jasa keuangan juga melakukan langkah-langkah restrukturisasi kredit, termasuk juga pengaturan mengenai klasifikasi kredit, dan itu akan juga melakukan relaksasi bagi perbankan dalam penyaluran kredit. Oleh karena itu, sinergi antara kuantitatif easing yang dilakukan oleh Bank Indonesia, stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah restrukturisasi kredit oleh OJK ini akan mendorong tidak hanya stabilitas sistem keuangan, tapi juga berlangsungnya intermediasi perbankan ke depan. Di bidang sistem pembayaran, kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga, baik sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Posisi uang karta yang diedarkan per Maret 2020 tumbuh 7,53%, lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di periode penanggulangan COVID-19. Sementara itu, transaksi non-tunai menggunakan ATM, kartu kredit, kartu debit, dan mobile banking, uang elektronik pada Februari 2020 yang juga mengalami peningkatan.
Peningkatan terutama terjadi pada penggunaan transaksi pembayaran dengan mobile banking, uang elektronik yang ini menunjukkan preferensi masyarakat agar kebutuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital yang terus meningkat. Bank Indonesia mengapresiasi berbagai upaya pelaku perbankan maupun pelaku jasa sistem pembayaran maupun juga e-commerce dalam mendorong ekonomi keuangan digital untuk menggunakan pembayaran non tunai, termasuk mendukung program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non tunai. Upaya yang ditempuh dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi juga meningkatkan efisiensi perekonomian. Kedepan, Bank Indonesia bersama penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik bank maupun non-bank, akan terus memperkuat transformasi digital untuk ekonomi Indonesia melalui penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, termasuk peningkatan akseptasi QR Indonesia Standar atau KRIS yang secara meluas, baik di merchant-merchant UMKM, di pasar-pasar tradisional, di lembaga pendidikan, di lembaga sosial, dan juga tempat-tempat ibadah. Berdasarkan assessment tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 dan 14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4,5%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya untuk menjaga stabilitas eksternal, termasuk stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi. Meskipun Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga sejalan dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Bank Indonesia juga menempuh 4 langkah kebijakan berikut. Pertama, untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention, baik melalui spot, domestic non-delivery forward, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Dengan langkah-langkah ini, Bank Indonesia meyakini bahwa nilai tukar rupiah akan yang saat ini masih under value secara fundamental akan bergerak stabil dan menguat mengarah kepada Rp15.000 di akhir tahun 2020 ini. Yang kedua, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19, Bank Indonesia akan meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas yang kita sering sebut quantitative easing sebagai berikut. A. Ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term repo kepada bank-bank maupun korporasi dengan transaksi underlying SUN dan SPSN, surat utang negara atau sertifikat berharga syariah nasional, dengan tenor sampai dengan 1 tahun. B. Menurunkan giro wajib minimum rupiah masing-masing sebesar 200 basis point untuk bank umum konvensional dan 50 basis point untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah mulai berlaku 1 Mei 2020. Penurunan giro wajib rupiah ini akan menambah likuiditas di perbankan
sekitar 102 triliun rupiah. 102 triliun rupiah. C. Tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial atau REM baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah unit usaha syariah untuk periode 1 tahun mulai berlaku 1 Mei 2020. Ketentuan ini akan menambah likuiditas di perbankan sekitar 15,8 triliun rupiah. 15,8 triliun rupiah. Sehingga dari penurunan GWM rupiah maupun juga tidak memerlukan kewajiban giro rasio intermediasi makroprudensial akan kembali menambah injeksi likuiditas sekitar 102 plus 15,8 kurang lebih 117,8 triliun itu menambah lagi injeksi likuiditas atau kuantitatif easing yang sudah kami lakukan sebesar hampir 300 triliun. Itu langkah kedua untuk kuantitatif easing Bank Indonesia lanjutan. Yang ketiga, untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM rupiah tersebut, Bank Indonesia akan menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLN sebesar 200 basis point untuk bank umum konvensional dan sebesar 50 basis point untuk bank umum syariah unit usaha syariah mulai berlaku 1 Mei 2020. Kenaikan rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLN tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian Zun SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana. Dengan langkah-langkah ini, tentu saja tidak hanya likuiditas perbankan itu akan meningkat, kemampuan manajemen likuiditas di perbankan juga akan baik karena seluruh rasio penyangga likuiditas makroprudensial dapat direpokan ke Bank Indonesia. Dan pada saat yang sama juga akan menambah pembiayaan defisit fiskal oleh pemerintah. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk semakin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara non-tunai dalam memitigasi dampak COVID-19, Bank Indonesia meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran sebagai berikut. A. Mendukung program pemerintah dalam percepatan penyaluran program-program bantuan sosial secara non-tunai kepada masyarakat, bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP baik bank maupun non-bank melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik program Keluarga Harapan atau PKH, program bantuan pangan non-tunai BPNT, kartu prakerja maupun juga kartu Indonesia Pintar. B. Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat bersama penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP baik bank maupun non-bank agar lebih banyak lagi menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik maupun perluasan akseptasi QR Indonesia Standar atau KRIS di merchant-merchant UMKM, pasar-pasar tradisional, dan berbagai juga perdagangan secara virtual. C. Melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum, dan besaran denda keterlambatan pembayaran, serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah. Penjelasan lebih lanjut yang secara rinci terkait langkah-langkah penurunan GWM, peningkatan rasio penyangga likuiditas makroprudensial atau PLN, pelonggaran kebijakan kartu kredit dapat dilihat pada lampiran dari siaran pers yang kami terbitkan. Bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami jelaskan tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang terkoordinasi secara erat dengan pemerintah maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK serta otoritas terkait untuk menjaga
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global, serta bagaimana penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian baik global maupun Indonesia dari waktu ke waktu, serta akan mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi yang erat dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta pemulihan ekonomi nasional. Demikian pokok-pokok hasil dari rapat Dewan Gubernur dari tanggal 13 dan 14 April 2020 yang dapat kami sampaikan, dan untuk itu kami mohon dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya KSSK, tapi juga pengusaha, masyarakat. Mari kita bersatu memperkuat bagaimana kita langkah-langkah penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini, baik dari sisi aspek kemanusiaan, dari aspek ekonomi, dan juga bagaimana langkah-langkah antisipasi di sektor keuangan. Sehingga insya Allah dengan ikhtiar dan doa kita yang terus-menerus, insya Allah Indonesia akan melewati dampak dari COVID-19 ini dan menuju prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dari kalangan media yang tentu saja akan dipandu oleh Kepala Departemen Komunikasi Pak Oni. Silakan Pak Oni kalau ada beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ada 3 pertanyaan Pak untuk putaran pertama. Yang pertama pertanyaan dari Bidara Deo dari Kontan Pak. Pertanyaannya, bagaimana stans kebijakan Bank Indonesia ke depan? Lalu apa Bank Indonesia berencana untuk meningkatkan suku bunga acuan setelah pandemi berakhir agar tidak hot money yang masuk? Satu Pak. Pertanyaan kedua dari Linda dari media Jakarta Simbun. Selamat siang Pak. Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, bagaimana ketahanan perbankan dan dunia usaha selama pandemi? Apa dampaknya kepada perekonomian Indonesia? Dan yang ketiga, pertanyaan Trian dari Investor Daily. Pertanyaannya, rupiah berangsur-angsur menguat saat ini hingga Rp15.682. Murni mekanisme pasar atau masih ada intervensi Bank Indonesia? Kemudian kepanikan global mereda, inflow outflow tren ke depan bagaimana Pak? Update inflow dan outflow yang akan datang. Demikian Pak pertanyaan dari media. Terima kasih kawan-kawan media yang menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui secara virtual, secara online. Saya akan jawab pertanyaan yang pertama dari Bidara Deo dari Kontan. Saya jawab bahwa stand kebijakan Bank Indonesia adalah longgar. Sekali lagi, stand dari kebijakan Bank Indonesia adalah longgar. Tadi kami sampaikan kenapa suku bunga BI rate itu kami putuskan untuk sekarang ini tetap, karena memang mempertimbangkan keperluan untuk menjaga stabilitas eksternal, termasuk stabilitas nilai tukar, karena kami melihat ketidakpastian pasar keuangan global itu masih relatif tinggi, meskipun memang kepanikannya mereda. Seperti tadi kami sampaikan, ya kepanikannya itu memuncak pada tanggal 18 Maret, antara lain VIX-nya itu indeksnya 85,4, tapi setelah itu kemudian menurun ya menjadi 41,2 pada 14 April 2020. Ini 41,2 itu berarti kan sudah separuhnya dari yang tertinggi 85,4. Tapi 41,2 itu masih lebih tinggi dengan indeks VIX sebelum terjadi pandemi COVID, yang waktu itu kurang lebih adalah di bawah 20, kalau tidak salah ingatan saya adalah 18,8. Karena itu kenapa kami memutuskan
bahwa kebijakan suku bunga itu kami putuskan tetap, meskipun kami paham dan juga melihat adanya ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Karena apa? Inflasi itu rendah dan kita perlu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, style kebijakan longgar dari Bank Indonesia itu kami wujudkan dari aspek kuantitas, memperbesar kembali quantitative easing. Yang sudah kami lakukan adalah tadi hampir 300 triliun, kami tambah lagi quantitative easing-nya, yaitu sekitar 102 triliun dengan penurunan BWR rupiah dan sekitar 15,8 triliun dengan tadi tidak memperlakukan kewajiban tambahan biru untuk rasio intermediasi makro prudential, dan duanya ini akan berlaku satu efektif. Nah, bagaimana menjaga dan memperkuat agar kuantitatif easing yang kami sudah lakukan di pasar uang dan perbankan itu bisa mendukung pemulihan ekonomi. Bagaimana pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui kuantitatif easing yang besar dan penurunan suku bunga yang kami lakukan tahun ini. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan pers Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 4,5%. Juga menahan suku bunga deposit di level 3,75% dan suku bunga lending facility 5,25%. Sebelumnya Bank Indonesia menyatakan yakin nilai tukar rupiah akan cenderung menguat ke level Rp15.000 pada akhir 2020. Selain itu, Bank Indonesia menyatakan ekspor akan turun pada tahun ini dipengaruhi penurunan permintaan. Defisit transaksi berjalan akan lebih rendah pada triwulan 1 2020. Posisi cadangan devisa akan meningkat pada April 2020. Dan pemirsa, demikian Special Report Berita 1.